warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Umam. Pada video ke-15 ini saya akan membahas tentang SQL operasi DML dan DDL. Nah, sebelumnya kan sudah pernah dijelaskan tentang DBML-nya. Sekarang kita akan membahas tentang DDL. Tujuan: mengenal operasi perintah SQL dalam DDL atau Data Definition Language. Data Definition Language atau DDL dengan perintah SQL dalam DDL dapat digunakan dalam membuat create atau crash dengan menghilangkan drop tabel, memodifikasi atau alter dalam tabel dalam database, membuat create dan menghilangkan drop view, dan membuat create dan menghilangkan drop index. Hasil dari aplikasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus kamus data atau data directory. Data directory merupakan metadata atau superdata, yaitu data yang mendeskripsikan dalam data sesungguhnya. Data directory ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Lanjut, create tabel atau membuat tabel. Untuk membuat skema tabel baru sekaligus mendefinisikan relasi data digunakan perintah SQL. Ini adalah sintaknya yang harus didefinisikan. Pertama, ada nama tabel. Kedua, nama kolom, tipe data, dan ukuran kolom. Aturan nama tabel dalam kolom harus diawali dengan huruf-huruf. Panjang nama atau karakter antara 1 sampai 30 karakter. Mengandung A sampai Z. A sampai Z, A kecil sampai Z kecil, 0 sampai 9, strip sampai $, dan string. Tidak boleh terdapat nama sama atau duplikat dengan objek database lain. Tidak boleh menggunakan keywords SQL database. Lanjut, create new tabel. Create the tabel. Ini ada sintak dari create tabel, terus convert the tabel. Sini. Definition number, panjangnya ada 2, dname, tipenya varchar, panjang nilainya ada 14, logs, tipenya varchar maksudnya, terus nilainya 13. Create tabel menggunakan subquery. Statement SQL untuk create tabel baru sekaligus menginsert data sehingga sama persis dari tabel lain dapat dilakukan dengan menggunakan subquery. Perintah SQL sebagai berikut: create tabel, kolom as query. Jumlah kolom yang didefinisikan harus sama dengan kolom subquery yang dibuat termasuk tipe datanya. Lanjut, create tabel menggunakan subquery ini maksudnya sintaknya, terus ini di hasilnya. Lanjut, create tabel kosong menggunakan subquery. Untuk membuat tabel baru dari tabel lain tetapi tanpa termasuk datanya dapat dilakukan dengan statement SQL berikut: create tabel, copy tables, select from employers where 1 sampai 2. Ini adalah false, salah. Table creates. Arti tabel. Gunakan arti tabel untuk
menambahkan kolom baru. 2. Memodifikasi kolom yang sudah ada. 3. Mendefinisikan nilai default untuk kolom baru. 4. Menghapus atau drop kolom. Gunakan statement alter table untuk add, modify, atau drop columns. Ini menggunakan add, modify, dan drops. Ending and column. New column artinya menambahkan kolom di sampingnya. Add new column depth 80 tabel ke dalam tabel depth 80. SQL DDL atau tabel atau ending sebuah kolom. Gunakan kuarsa add untuk menebalkan kolom. Maaf ini misalnya putih, misalnya hitam, keterang. Kolom baru berada pada akhir kolom. Mas sebelumnya. Terus modifikasi kolom. Anda dapat merubah tipe data ukuran dan nilai default kolom. Dropping a column. Gunakan kuarsa drop kolom untuk menghapus kolom. Ini sintaknya. After the table depth 80 drop column.id table address. Pastikan bahwa Anda benar-benar akan menghapus kolom yang dimasukkan karena tidak bisa dilakukan rollback kembali. Dropping a tabel. Sebuah data dan struktur dalam tabel akan dihapus atau delete. Beberapa transaksi dengan status pending akan di-commit atau dimasukkan. Semua indeks di dropped. Anda tidak bisa melakukan rollback dari sistem drop table, beda dengan operasi di BIML. Lanjut. Rename object database. Untuk merubah nama tabel, view, squid, atau Shinomi, Anda dapat execute dengan statement rename. Rename depth to date table read rename. Ini sintaknya. Biasanya yang melakukan harus user yang pemilik atau owner dari objek database yang dibuat. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.